Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumil akhirah wa zakarallaha katsira. Saudara sekalian, Bapak-bapak jamaah kaum muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih dalam lindungan, pertolongan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kesehatan yang dilimpahkan kepada kita sehingga kita bisa menunaikan salat Jumat pada waktunya. Kita bersyukur karena Islam adalah agama yang benar. Karena sungguhnya Allah menurunkan agama yang benar kepada kita, dan siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima. Nanti di akhirat nasibnya akan merugi. Jamaah sekalian, Islam ini mengajarkan kepada manusia seluruh hidupnya. Aturan-aturan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, dicontohkan oleh Nabi Muhammad, merupakan seluruh hidup manusia ini diberi aturannya. Itulah namanya Islam itu kafah. Ada akidahnya, ada ibadahnya, ada akhlaknya, dan ada muamalahnya. Oleh karena itu bersyukur pada Allah bahwasanya kita diberi aturan yang komplit. Selawat dan salam kita tidak boleh lupa mengucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau telah dipilih oleh Allah sebagai manusia yang paling baik yang akan memberi contoh dalam kehidupan kita ini supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat. Jamaah sekalian, 5 hari lagi, yaitu Rabu 14 Februari 2024, bangsa Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi, yaitu pemilihan umum, pemilihan pimpinan. Kalau pesta itu artinya bergembira ria, bersenang-senang dan tenang, tidak ribut, tidak panas hati yang dingin. Itu namanya pesta. Jemaah sekalian, itu namanya dalam bahasa Arab fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan dalam memilih pimpinan. Jemaah sekalian, dalam memilih pemimpin ini adakah kaitannya dengan agama atau tidak? Maka judul khutbah pada siang hari ini ialah cara memilih pemimpin dalam Islam. Pertama, ada pendapat sekuler yang mengatakan bahwa masalah pemilu ini tidak ada kaitannya dengan agama. Ini masalah politik.
Siapa yang mencoba mengait-kaitkan pemilu dengan agama, itu bisa dicap sebagai politik identitas. Orang harus melepaskan identitas keagamaannya. Tetapi bagi orang yang faham dan mengerti tentang Islam, maka dia mengatakan bahwa Islam itu aturan dari Allah yang mengatur seluruh kehidupan manusia. Islam kafah, harus masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Kamu harus masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan ikuti jalan setan. Itu firman Allah kepada kita semua. Oleh karena itu, jemaah sekalian, Islam mengatur akidah, ibadah, akhlak, muamalah, kemasyarakatan, dan politik. Dalam Islam ada ajaran tentang politik yang namanya siasah syariah. Nabi Muhammad itu dari Mekah berhijrah ke Madinah. Di Madinah beliau menjadi kepala negara. Beliau menjadi presiden yang mengatur masyarakat yang terdiri dari orang-orang berbilang kaum, berbilang agama, berbilang suku. Orang Yahudi, orang Majusi, orang Quraisy, macam-macam. Itu Muhammad menjadi kepala negara di situ. Dia berpolitik di situ. Dia membuat perjanjian dengan masyarakat. Bagaimana supaya hidup masyarakat ini sejahtera, adil, tentram. Oleh karena itulah di dalam memilih pemimpin ini ada aturannya dalam Islam. Maka caranya ialah kita ikut Nabi. Kan Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasul itu telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai contoh yang baik bagimu. Tentu bagi kamu yang beriman kepada Allah dan beriman pada yang akhir. Kamu yang percaya bahwa hidup akan mati. Maka ikutlah Nabi dalam memilih pemimpin ini. Apa kata Nabi? Idza kana salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Jika ada 3 orang bepergian, hendaknya mereka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpinnya. Hadis riwayat Abu Daud dari Abi Hurairah, hadis sahih. Jadi kalau kita bertiga itu diperintahkan oleh Nabi memilih pemimpin. Apalagi kalau kita banyak, apalagi kalau kita satu negara, tentu kita memilih pemimpin. Sebab kalau masyarakat tidak ada pemimpinnya, maka masyarakat akan kacau. Yang berlaku hukum rimba, siapa yang kuat, siapa yang di atas. Itulah pemimpin dalam Islam itu harus dipilih. Hukumnya wajib. Siapa yang enggak ikut memilih pemimpin hukumnya berdosa. Dalilnya apa? Banyak ayat dan hadis yang mengatakan bahwa memilih pemimpin itu penting sekali. Bahkan tatkala Nabi Muhammad SAW wafat, siapa penggantinya? Para sahabat sibuk bermusyawarah, siapa penggantinya? Kaum Ansar mengusulkan seorang calon pengganti Nabi Muhammad. Kemudian kaum Muhajirin mencalonkan seorang pemimpin pengganti Nabi Muhammad. Kemudian orang Quraisy juga mencalonkan pemimpin. Sehingga karena mereka sibuk bermusyawarah untuk membicarakan siapa pemimpin setelah Nabi Muhammad wafat, sehingga menguburkan jenazah Nabi itu terlambat. Ini buktinya bahwa milih pemimpin itu penting dan wajib. Dalam hal ini, dalam sejarah Islam, kita mengetahui bahwa kaum Ansar mencalonkan orang yang bernama Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat yang saleh, yang kuat perjuangannya. Sementara kaum Muhajirin, kaum yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, mencalonkan Abu Bakar Siddiq. Sementara orang Quraisy, keluarga Nabi sendiri, mencalonkan Ali bin Abi Thalib. 3 calon presiden mereka. Abu Bakar, Sa'ad bin Ubadah, dan Ali bin Abi Thalib, keluarga Nabi, menantu Nabi, ponakan Nabi. Siapa yang dipilih? Akhirnya, saudara sekalian, mereka sepakat memilih orang yang terbaik dari yang baik-baik tersebut, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, orang Muhajirin.
orang dari Mekah yang selalu menemani Rasulullah dalam kehidupannya. Ini buktinya bahwa memilih pemimpin itu wajib. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, kita perlu mengetahui apa kriterianya dan siapa yang dipilih dan bagaimana caranya. Jamaah sekalian, memilih pemimpin ini sebenarnya bisa kita lihat bagaimana orang memilih pasangan hidup. Dalam bahasa Jawa, orang memilih pasangan itu ada namanya bibit, bebet, dan bobot. Yang dipilih ini adalah orang yang betul-betul mempunyai kualitas yang hebat. Karena kalau tidak nanti kita salah memilih pemimpin, kita bertanggung jawab pada Allah Subhanahu wa taala dan masuk neraka, tidak bisa keluar lagi. Al-Baqarah 165, 166, 167. Kalau orang yang dipilih itu salah, nanti dia berlepas diri dari kita dan kita pun sendiri. Oleh karena itu kita perlu melihat orang-orang yang betul-betul saleh dan baik. Yang pertama namanya bibit. Lihatlah bibitnya, keturunannya dari orang yang baik-baik. Orang yang pejuang agama, orang yang mendakwahkan Islam, orang yang pejuang bangsa, orang yang pahlawan nasional, keturunannya bagus. Yang kedua, bebet. Bebet artinya adalah status sosialnya. Cara melihat orang yang ditinjau melalui siapa mereka bergaul, dengan siapa mereka berkawan. Dan bagaimana pergaulan yang diikutinya kesehariannya. Bagaimana rekam jejaknya. Bagaimana pengalamannya menjadi pemimpin masyarakat. Itu namanya bebet, status sosialnya. Yang ketiga bobot. Bobot itu adalah kualitas kepribadiannya. Ini bahasa Jawa. Saya kutip dari Agus Hermanto, seorang Jawa, mengatakan bahwa kriteria bobot itu mencakupi yang pertama namanya jangkeping warni. Artinya adalah lengkapnya warna. Yaitu merujuk pada sempurnanya fisik. Seorang yang gagah, orang yang sehat. Calon itu orang yang betul-betul sehat. Rahayu ning mana, baik hati, halus. Atau saat ini kerap dipahami sebagai seorang inner beauty. Termasuk di dalamnya adalah kecakapan agama. Kalau dia Islam, hendaklah dia bisa mengamalkan Islam. Dia bisa berdoa, dia bisa sholat, dia bisa menjadi imam, dia bisa menjadi khatib. Itu namanya bebet. Yang ketiga, kata Agus Hermanto, ialah wasis atau ulet. Yaitu calon itu harus memiliki sikap rajin, kerja keras, siap untuk membangun masa depan bangsa dan seluruh umat agar hidup sejahtera, makmur, dan adil. Ini yang kita pilih. Dalam Islam itu bisa kita lihat bahwa seorang pemimpin itu adalah orang yang benar, orang yang tidak bohong, terpercaya gerak langkahnya selama ini. Yang kedua, orang yang transparan, orang yang bisa menyampaikan apa yang menjadi idenya. Kalau orang mengatakan banyak cakap, memang seorang pemimpin harus bisa bercakap. Kalau tidak, bagaimana dia menyampaikan ide-ide dan gagasannya? Bagaimana dia menarasikan gagasannya itu kepada masyarakat? Supaya masyarakat jelas. Yang ketiga ialah amanah, yaitu dipercaya. Bertanggung jawab. Tidak menyalahgunakan jabatan. Yang keempat ialah fatanah, yaitu cerdas. Nah, ini bobot itu diringkas dalam staf. Sidik, tablik, amanah, dan fatanah. Ini sudah cukup sebagai kriteria orang yang dipilih. Jadi kalau tadi calon pemimpin setelah Nabi meninggal ada 3, kebetulan pada kita juga sekarang ada 3. Semuanya baik, semuanya Islam. Oleh karena itu dalam hal ini kita perlu memilih orang yang terbaik dari yang baik-baik. Orang yang mempunyai staf, sidik, tablik, amanah, dan fatanah. Sebagaimana sifat Rasulullah SAW. Nah, orang yang mempunyai sifat seperti inilah yang dipilih. Jangan dipilih orang yang tidak mengutamakan agama. Apalagi memainkan agama atau suka kepada kemaksiatan atau kekafiran.
daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi saudara-saudara jamaah kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kita memilih pemimpin di mana mereka itu tidak cenderung untuk menegakkan agama, tetapi cenderung untuk cinta dunia. Ini ayatnya adalah surat At-Taubah ayat 23. Janganlah kamu mengambil pemimpin, baik itu saudara-saudaramu, kenalanmu, kebaikan bapak-bapakmu, saudaramu itu, kalau mereka itu lebih cenderung kepada kemaksiatan dan kekafiran. Itu namanya zalim. Jelas dalam surat At-Taubah ayat 23. Ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita salah memilih, kita berdosa. Saya memilih, apakah kita memilih sekarang ini sudah betul pilihan kita? Saya ikut pilihan orang banyak, survei yang banyak. Saudara sekalian, jangan dalam milih pimpin itu ikut orang banyak. Karena tidak selalu pendapat orang banyak itu benar. Karena sebagian sudah dipengaruhi oleh setan. Yang pasti ikutilah, siapa yang diikuti? Ikutilah Rasul Nabi Muhammad SAW. Dalam surat Al-An'am ayat 116 jelas dikatakan oleh Allah, jangan kamu mengikuti pendapat orang banyak. Karena mereka tuh sebagian sudah ikut setan, dikendalikan oleh hawa nafsunya. Mereka akan menyesatkan kamu. Dan mereka itu hanya ikut persangkaan belaka. Dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Surat Al-An'am 116. Kemudian yang diikuti Rasul, apa yang dicontohkan atau diberikan oleh Rasul ikut. Apa yang dilarang atau ditegah oleh Rasul tinggalkan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr ayat 59. Jadi jamaah sekalian, janganlah kita terpengaruh oleh lingkungan, oleh pendapat-pendapat orang, tapi ikutlah Rasulullah. Karena kalau kita salah memilih, seperti tadi dalam ayat 9:23, semua calon kita itu semua baik, semua Islam, tapi kita salah memilih, maka kita akan berdosa. Oleh karena itu, jamaah sekalian, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberi petunjuk ke jalan yang benar. Sehingga kita nanti tidak salah dalam memilih pimpinan. Sehingga kita nanti diberi keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman katsira. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum amwat ya qadiyal hajat. Ya Allah, tolonglah kami agar diberikan pemimpin yang baik, yang jujur dan amanah. Menangkanlah kami dengan pemimpin yang menegakkan agama Engkau, ya Allah. Janganlah menangkan pemimpin yang zalim, pemimpin yang nepotisme, pemimpin yang egois. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Pilihlah kami petunjuk ke jalan yang benar dalam memilih pemimpin. Dan ditunjuki nurani kami untuk memilih pemimpin yang benar. Tidak ikut-ikutan orang banyak dan tidak ikut kecenderungan keinginan saja. Karena nanti kami akan mempertanggungjawabkan di akhirat. Ya Allah, janganlah menangkan pemimpin yang zalim.
menangkanlah pemimpin yang adil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ashghiliz zalimina biz zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, berikanlah salawat kepada pemimpin kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sibukkanlah orang-orang yang zalim agar mendapat kejahatan dari orang zalim lainnya. Selamatkanlah kami dari kejahatan mereka, dan limpahkanlah pula rahmat pada keluarga kami dan keluarga dan para sahabat Nabi dan kami secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakkatil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.